wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Oke. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, agar pembelajaran kita nantinya dirahmati oleh Allah, maka sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Selanjutnya Ibu cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Hari ini semuanya masuk? Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa yang mau masuk? Kevin. Pak Kevin. Kevin sama Pak Hari. Kenapa nggak masuk ya? Sakit. Sudah. Kita doakan semoga teman kita yang sakit segera diberi kesembuhan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Sekarang sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, biar belajarnya semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Oke? Siap? Siap. Tepuk semangat. Oke. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang materi mengenal zakat. Nah, sebelum kita memasuki ke materi, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Di sini ada yang sudah tahu atau sudah pernah mendengar istilah zakat? Ada yang tahu apa itu zakat? Coba tunjuk tangan. Oke, coba Naura. Zakat adalah bentuk kepedulian sosial dalam Islam. Oke, kita tampung dulu ya. Coba tadi siapa? Diza. Oke. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat muslim untuk Oke. memenuhi syarat. Kita tampung. Dan sini siapa? Yeli. Oke. Zakat adalah memberikan sebagian harta pada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam. Oke. Semuanya dari jawabannya dari Diza, Naura sama Yeli semua jawabannya itu benar ya. Jadi zakat itu adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat yang bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan. Nah, zakat ini termasuk ke dalam rukun Islam atau rukun iman? Rukun Islam, benar. Rukun Islam yang keberapa? Tiga. Jadi zakat ini hampir sejajar dengan sholat. Karena sholat kedua, zakat ketiga. Jadi hukum zakat ini adalah wajib. Oke anak-anak, di sini terlebih dahulu Ibu akan mengaitkan materi zakat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, zakat ini mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan tidak terikat pada harta. Karena sebagian dari harta yang kita miliki itu sesungguhnya ada milik orang lain. Nah, dengan
dengan kita membayar zakat, kita membersihkan harta dan hati dari sifat serakah dan cinta dunia. Sedangkan kaitannya dalam moderasi beragama, zakat ini bukan hanya sekedar kewajiban individual, tapi juga merupakan wujud yang nyata dari moderasi beragama. Nah, moderasi beragama ini mengajarkan kita keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial, antara hak dan juga kewajiban, serta antara spiritualisasi dan kemanusiaan. Oke, anak-anak, sini selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah pembelajaran ini nanti berharap kalian bisa memahami pengertian dari zakat. Dan yang kedua, apa? Coba dibaca, Nak, Sophie. Serta diri memahami jenis-jenis zakat, zakat fitrah dan zakat mal beserta syarat dan rukunnya. Iya. Dan yang ketiga apa? Coba dibaca, Teri. Peserta memahami kelompok penerima zakat berdasarkan ketentuan syariat Islam. Oke, ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah pembelajaran ini. Yang pertama, memahami pengertian zakat. Kedua, memahami jenis-jenis zakat. Dan ketiga, memahami kelompok mustahik penerima zakat. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang zakat. Nah, di sini zakat itu adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Dan salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Jadi zakat itu adalah wajib, ya, harta yang wajib kita keluarkan oleh setiap muslim yang sudah memenuhi syarat. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih hukum zakat? Oh, apa hukum zakat? Kira-kira? Wajib. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Nah, hukumnya fardu ain, wajib secara individu. Nah, para ulama sepakat bahwa zakat adalah kewajiban bagi muslim yang mampu secara ekonomi. Jadi oleh sebab itulah kita sebagai umat muslim yang sudah mampu dan memenuhi syarat itu semuanya diwajibkan untuk membayar zakat. Oke, apa kalian tahu ada berapa jenis zakat? Dua. Zakat apa saja? Zakat fitrah dan zakat mal. Benar ya, zakat fitrah dan zakat mal. Sekarang zakat fitrah. Apa zakat fitrah? Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada akhir bulan Ramadan sebagai bentuk penyucian diri dan penyempurnaan ibadah puasa. Seringkali kalian melihat ada kalau di akhir bulan Ramadan orang tua kalian bayar zakat ke masjid. Sering? Sering. Ya, itu karena kenapa? Zakat itu adalah kewajiban setiap muslim. Jadi sebagai penyempurna penyucian diri, penyempurna ibadah puasa, kita membayar zakat pada akhir Ramadan, yaitu zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal berbeda dengan zakat fitrah. Zakat yang dikeluarkan dari harta benda tertentu yang telah memenuhi syarat seperti emas, perak, hasil perdagangan, hasil pertanian, ternak, dan lain-lain. Berarti zakat mal ini wajib bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat tertentu. Ada syarat-syarat tertentu untuk orang yang wajib berzakat mal. Nah, zakat fitrah. Syarat wajibnya yang pertama adalah beragama Islam. Kedua, memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya pada hari raya Idul Fitri. Nah, kalau kita memiliki makanan lebih, itu kita wajib. Beda kalau dengan orang-orang yang ada di pinggir jalan, kadang yang fakir miskin, untuk dirinya saja dia tidak mampu. Bagaimana dia mau berzakat? Jadi tadi disebutkan bahwa syaratnya dia harus memiliki kelebihan makanan atau mampu secara individu. Terus hidup di bulan Ramadan
Ramadan hingga malam Idul Fitri. Jadi kalau dia masih sampai malam Idul Fitri itu wajib berzakat. Kalau dia sudah meninggal misalnya ya, meninggal pada saat bulan Ramadan, itu dia tidak diwajibkan lagi untuk membayar zakat. Sedangkan zakat mal, seorang wajib zakat mal yang pertama beragama Islam. Akal tersebut dimiliki secara penuh, milik pribadi atau usaha. Berarti dia memiliki harta yang sudah memenuhi ketentuan dan syarat untuk berzakat, dan harta tersebut adalah harta milik pribadi, bukan harta orang lain. Kalau harta orang lain, kekayaan orang lain itu dia tidak wajib berzakat. Tapi kalau harta pribadi penuh itu milik dia, maka dia wajib berzakat. 3. Harta tersebut berkembang atau berpotensi menghasilkan keuntungan. Dan 4. Telah mencapai nisab atau batas minimal harta wajib zakat. Dan 5. Telah mencapai haul atau dimiliki selama 1 tahun hijriah, kecuali hasil pertanian dan tambang yang memiliki ketentuan yang berbeda. Oke, di sini jadi mau tanya dulu. Dari 3 gambar ini, kira-kira mana gambar yang menunjukkan orang yang berhak membayar zakat? 1. 1. Kenapa alasannya? Karena banyak uang, ya? Karena dia orang kaya. Jadi dia sudah memenuhi syarat dan ketentuan wajib zakat. Terus zakat fitrah dan zakat mal. Nomor 2, kenapa tidak wajib? Karena orang gila tidak memiliki akal. Bagaimana dia mau berzakat sedangkan dia saja tidak mampu dan tidak memiliki akal dan pikiran. Yang ketiga adalah anak. Tapi walaupun dia tidak memang tidak wajib berzakat, tapi sebagai orang tuanya dia wajib untuk membayarkan zakat atas anak tersebut. Oke, baiklah anak. Selanjutnya di sini kemarin ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Sudah duduk di tempat kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, kalau sudah, selanjutnya di sini ibu akan memberikan kartu berupa di sini kalian harus menyesuaikan kartu ini sesuai dengan permasalahan yang ada ya. Masing-masing kelompok sudah dibuatkan permasalahan dan kartu yang harus kalian susun dan kalian lengkapi, dan silakan didiskusikan berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. 2 orang aja ya perwakilan. Nah, silakan dari kelompok 1. Ini ya. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Apa perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal? Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan, berupa makanan pokok seperti beras sebanyak 2,5 kg atau senilai dengan itu. 2. Zakat mal. Zakat yang dikeluarkan dari harta tertentu seperti emas, hasil panen atau penghasilan hingga memenuhi nisab dan haul. 2. Sebutkan 3 contoh harta yang wajib dizakati dalam kategori zakat mal beserta nisabnya. Emas perak, nisabnya 85 gram emas. 2. Hasil pertanian nisabnya 520 kg hasil panen. 3. Hewan ternak nisabnya 5 ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing dan domba. Oke. Selanjutnya kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1.
berupa makanan pokok seperti berat sebanyak 2,5 kilo atau senilai dengan itu. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta tertentu seperti emas, hasil panen atau penghasilan jika memenuhi nisab dan haul. Sebutkan 3 contoh harta yang wajib dizakati dalam kategori zakat mal serta nisabnya. Emas atau perak nisabnya 85 gram emas. Hasil pertanian nisabnya 520 kilo hasil panen. Hewan peternak nisabnya 5 ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi dan 40 ekor untuk domba dan kambing. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Silakan. Seorang pengusaha memiliki simpanan emas sebanyak 100 gram yang sudah dimilikinya selama setahun. Harga emas saat ini adalah 1.000 per gram. Itulah 1. Apakah pengusaha tersebut wajib mengeluarkan zakat? Jawaban 1. Nisab emas adalah 85 gram. Karena pengusaha memiliki 100 gram emas, maka sudah mencapai nisab dan wajib dizakati. 2. Jika iya, berapa zakat yang harus dikeluarkan? 2. Jumlah zakat 2,5 dari total emas. Total zakat 2,5% kali 100 gram kali 1.000 sama dengan 2.500. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Nah, dari Ibu lihat ya, dari penyampaian materi kalian ya, dari susunan kartu praksat kalian, di sini kalian sudah memahami dari pengertian zakat dan jenis-jenis zakat serta golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Sebatas ini semuanya sudah paham? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, sekarang Ibu akan merefleksi sedikit pembelajaran kita. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwasanya zakat tadi adalah suatu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap umat muslim yang memenuhi syarat dan ketentuan yang bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan. Nah, setelah mempelajari materi zakat ini, selanjutnya Ibu minta kalian renungkan sejauh mana kita memahami pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Nah, apakah kalian semua sudah mampu menginternalisasi semangat berbagi dan kepedulian sosial yang terkandung dalam zakat? Nah, mari kita jadikan pengetahuan ini sebagai pijakan untuk menjadi individu yang lebih peduli terhadap sesama. Ya. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kalian lembar kerja, silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan ya, masing-masing kelompok bekerja sama menjawab soal tersebut. Baiklah, tadi Ibu sudah menilai dari hasil lembar kerja kalian dan dari jawaban-jawaban kalian tadi, alhamdulillah semuanya sudah banyak yang memahami ya. Sudah memahami apa itu pengertian zakat, jenis zakat, golongan-golongan penerima zakat serta syarat dan rukunnya. Walaupun masih ada beberapa bagian
sebagian yang masih memerlukan bimbingan lebih, tapi semuanya sudah bagus. Kita beri tepuk tangan dong ke semuanya ya. Oke anak-anak, setelah kalian mengerjakan lembar kerja tadi, selanjutnya mari kita evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita evaluasi pemahaman kita bersama. Pertama Ibu mau bertanya, sudah memahami apa itu zakat? Sudah tahu semua ya bahwa apa itu zakat. Selanjutnya coba kalian pikirkan kembali. Apakah kalian bisa menyebutkan perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal? Ada yang bisa menyebutkan apa perbedaan zakat fitrah dan zakat mal? Coba Naura. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan. Dan zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan pada harta tertentu yang dimiliki seseorang. Oke, benar ya. Zakat fitrah zakat yang wajib dikeluarkan setiap individu pada akhir bulan Ramadan. Sedangkan zakat mal itu zakat yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Coba Ibu tanya lagi, bagaimana perasaan kalian sudah mempelajari materi ini? Semuanya senang mempelajari materi ini? Oke, kalau kalian senang, berarti semoga dengan pembelajaran materi zakat ini selanjutnya kalian bisa mengaplikasikan ilmu tentang zakat ini dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik sebagai pemberi zakat, muzaki, ataupun sebagai penerima zakat. Oke, anak-anak, sebelum kita menutup materi kita ya pada kali ini, selanjutnya mari kita simpulkan terlebih dahulu materi kita pada hari ini. Coba siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Coba. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mampu. Sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke, kita tanggung. Selanjutnya siapa yang berani? Keisha. Zakat mengerjakan nilai kebersamaan dan solidaritas antara umat manusia. Dengan zakat, masyarakat diajarkan untuk saling peduli, berbagi, dan mempererat hubungan sosial. Oke. Shimiko. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa dari sifat tamak serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan menunaikan zakat, harta menjadi berkah dan kesenjangan sosial dapat dikurangi melalui pemberdayaan kelompok mustahik. Oke. Nah ya, dari kesimpulannya sudah bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini. Bahwasanya zakat itu adalah rukun Islam yang wajib kita laksanakan oleh setiap muslim yang mampu. Zakat ini bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai sarana membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Melalui zakat ini, keseimbangan antara spiritualitas tercapai sekaligus memperkuat persaudaraan dalam Islam. Oke anak-anak, untuk tugas minggu depan silakan dicatat. Untuk tugasnya pada di rumah, silakan kalian membuat ringkasan materi tentang pembelajaran kita pada hari ini, ya, materi pembelajaran kita pada hari ini dan dikumpulkan pada pembelajaran yang selanjutnya. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita mengambil pembelajaran kali ini,